Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dalam 24 jam terakhir terjadi peningkatan super tipis sebesar 0,07%. Dengan total market cap mencapai di angka 2,61 triliun US dollars. Nah, sebelum kita lanjut, seperti biasa mengingatkan lagi, cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like dan juga mengklik hype button in every videos. Sip, kita masuk ke chartnya, dan seperti yang kita bisa lihat di sini, untuk BTC kondisinya itu dia masih ke-reject oleh BSB atas, tetapi di waktu bersamaan dia berhasil juga kemarin retest dan arguably dia berhasil mantul ya. Bisa lu bilang di BSB bawah atau juga di struktur 77.131. Ini struktur yang relatif baru ya, terbentuk di April pertengahan gitu ya. Nah, pertanyaannya yang paling menarik adalah weekly close-nya seperti apa nanti hari Senin. Apakah di atas atau di bawah dari BSB begitu. Ya, karena penentuan BSB adalah di weekly. Daily bisa ngaruh nih, kayak di sini ke reject ya. Kayak sekarang juga kan dia masih daily close di bawah dari BSB atas begitu. Nah, tetapi sekali lagi yang paling pentingnya adalah weekly close-nya seperti apa ya. Struktur gimana bang? Struktur masih sangat bullish. Ya, kita bisa di sini konsisten dari 3 April dia pecah struktur kan. Tadinya lower ya di sini dia membuat suatu low, lower high, lower low walaupun tipis ya. Nah, lalu lower high lagi di sini pecah membuat suatu higher low. Higher low membuat higher high. Nah, udah higher low lagi, higher low. Nah, di sini sempat mungkin kayak double bottom ya. Naik lagi lanjut membuat higher low, and then sekarang masih higher high. Ya, jadi struktur masih bullish for short term sampai mid term begitu ya. Nah, tapi baik lagi nih, kita sedang berlawanan dengan BSB. Historically speaking, in a bear market ya, saat kita ke-reject oleh BSB atau MA50 ya. Kalau di sini bukan reject lah, ini fake out ya. Tapi kalau kita bisa di sini ke-reject oleh MA50 dan BSB, usually it's no bueno. Ya. Usually it's no bueno. Begitu. Jadi gini ya, in a bear market boleh buka long boleh, short boleh ya. Tetapi kita berpikirnya lebih ke short term sampai mid term begitu. Ya, jangan kita berpikir kadang-kadang gini loh. Misalkan kita bahas, wah, secara struktur bullish nih. Wah, kalau gini caranya, nah kelanjutan nih. Kalau gini caranya apa? Keterusan. Udah nih, bottom nih. Wah, nah hati-hati. Itu dua hal yang berbeda. Sekarang struktur sedang bullish, sama sekarang kita sudah geser ke dari bear market ke bull market. Itu dua hal yang berbeda. Itu jangan sampai disatukan. Ya, gitu. Nah, jadi hati-hati aja di situ. Karena ya sekarang di sosmed begitu ya. Ya walaupun nggak terlalu banyak lah. Iyalah, kan sekarang lagi masa-masa bear market. Orang udah nggak terlalu tertarik. Tapi yang masih ada, yang masih cari-cari hype, ya banyak yang menyatakan bahwa cukup ada lah. Nggak banyak ya. Cukup ada yang menyatakan bahwa udah nih, kita sudah bottom. Ya, balik lagi ya. Gua mengingatkan saja, terserah lu mau digubris atau enggak ya. Tapi data menyatakan no gitu. Alasan pertama kenapa no, belum retest ke EMA 200 ya. Ya, kita emang kenapa bang harus ke 200? Enggak harus, tetapi sepanjang sejarah BTC ya, in every single bear market 2026 mundur 4 tahun, 2022 mundur 4 tahun, 2018 mundur lagi 4 tahun, 2014 semua kena MA 200. Itu adalah the reset of a new cycle begitu ya. Jadi kalau ditanya kenapa harus, bukan harus, datanya menyatakan seperti itu gitu ya. Nah, jadi kalau datanya menyatakan seperti itu, ya gua sih lebih baik mengikuti data yang paling kuat gitu. Itu satu ya. Yang kedua adalah durasi. Lu bisa lihat di sini, durasi dari bear market itu is about a year sampai dia ketemu bottom ya. Kita bisa di sini. Ya, biasa ya di sini November, berhenti lagi di November, atau dari cycle top ke cycle bottom sekitar setahun ya, November ke November ya. Ini dari Desember ke Desember. So it's all about a year kurang lebih ya. Bisalah kurang dikit, bisalah lebih sedikit begitu, tapi sekitar 365-an. Ya, mungkin kasus khususnya cuma di cycle pertama, lebih lama sedikit 400 kalau nggak salah. Nah, 400 harian begitu. Tapi udah, sisanya sekitar 365 hari. Nggak jauh lah gitu ya. Nggak jadi tiba-tiba pernah 700 begitu, atau cuma jadi 30 hari
gitu ya. Oh, kenapa Bang bisa seperti ini? Ya, kenapa bisa serapi ini? Gini, gue ada teori, tetapi teori ini belum bisa di-prove sampai nanti. Gitu. Apa teorinya? Halving. Gitu ya. Karena halving ini jadi sangat rapi. Nah, berdasarkan teori itu, saat kita udah lebih sering halving, wah terus halving sampai block rewardnya sangat kecil. Nah, disitulah mungkin BTC akan lebih random. That's my theory. Begitu. Ya, pembuktiannya gimana? Ya harus tunggu sampai block rewardnya itu lebih kecil dibandingkan dengan validation reward atau validation fee. Nah sekarang validation fee ini sangat kecil sampai bahkan para miners pun nggak sering bahas. Orang bahas para miners tuh cuma mikirin block reward sama mikirin hash rate, sesusah apa dana yang harus keluar dan seterusnya. Gitu. Tapi at some point saat block reward lebih kecil dibandingkan dengan validation fee, nah di situ yang akan menarik, ya. Itu akan jadi ya pembuktian teori gua, ya. Apakah benar kerapihan dari BTC ini, teori cycle ini gara-gara halving, begitu, ya. Udah begitu, ya. Nah sekarang masih rapi, ya, don't fix what's not broken, gitu. Jangan coba ngebenerin satu hal yang nggak rusak, gitu, ya. Ya udah, itu aja. Ya semoga ya terserah mau digubris atau enggak, monggo. Kalau gua rasa sih keluarga TC sih ya udah menggubris. Oh, thank you Bang diingetin Bang. Mostly gua ingin mengingatkan aja. Buat yang jadi berubah pemikirannya ya bagus. Tapi kalau buat yang ya wah enggak, pokoknya gue yakin. Walaupun lo mau kasih data apapun gue ya terserah, boleh juga, monggo. Tidak masalah. Karena kadang-kadang guru terbaik adalah rasa sakit. Begitu. Ya. Ya udah. Simple as that, gitu. Dan percaya atau nggak suka pattern itu bertebaran di market, gitu. Kayak kenapa sih in every single cycle itu ada satu week sekitar 30%-an dari MA200. Ada juga weekly closes yang kurang lebih sekitar segituan. Di cycle kemarin sampai closes di bawah dari sini. Ya tapi I don't know why every single cycle seperti itu. Gitu. Maybe in the future ya kalau sampai ketemu alasannya ya oke. Tapi kalau sekarang ya kita ngelihat satu pattern tertentu ya sudah ya kita pakai gitu kan ya. Banyak kok orang-orang zaman dulu memakai satu pattern tertentu yang mereka sendiri belum bisa jelaskan secara saintifiknya kenapa. Kayak contohnya Vikings itu dia melewati samudra dengan satu alat yang sebenarnya bisa dibilang mereka nggak bisa jelaskan secara disebut tuh sundial kalau nggak salah ya. Mereka kalau ditanya apa nih sundial, cara kerjanya seperti apa, matahari kenapa bisa jadi lu bisa lihat matahari lewat cuaca yang buruk, ya mereka cuma bilang ya pokoknya bisa patternnya bisa selama kita begini ketemu tuh jalannya sesuai. Nah ya udah begitu ya, maybe in the future akan ada penjelasannya begitu kenapa 30%, begitu kenapa 30% dari 200 begitu ya. Tapi ya udah sekarang ada pattern, pakai aja. Kalau gua sih seperti itu ya. Sip. Oh iya, kemarin sempat ada satu pertanyaan bagus ya. Nyaris lupa nih gue ya. Bang, apakah kita ini sekarang sedang dalam proses membuat inverted head and shoulders? Nah, gue awalnya bingung, ini kayak gimana invertednya? Ternyata dari sini mungkin ya. Ini sekali lagi, lu bisa koreksi bener atau enggak nih asumsi gue. Lu asumsi ini head and shoulders seperti ini. Ini shouldernya satu, ini neckline, ini kepalanya. Nah, jadi mungkin beginilah ya, set begitu ya. Nah, kalau menurut gua, kecepatan kita berpikir inverted head and shoulders. Karena gini, kita berpikir, at least gua, nggak tahu lah orang lain mungkin ada cara lain juga. Tapi kalau gua pribadi ngelihat ada possibility head and shoulders itu kalau minimum ada retest ke neckline. Gitu ya. Kalau sampai nggak terjadi retest ke neckline, tembus aja nggak usah mikir. Ya udah dia membuat higher high begitu kan. Nah, baru mikir ini ada possibility terbentuk inverted head and shoulders atau head and shoulders pun ya sama. Itu intinya lu harus tunggu sampai dia ada permasalahan nggak di neckline, berarti daerah sini nih. Kalau BTC andaikan sampai naik nih, dia naik menuju ke EMA50 gitu. Nah, di sini dia struggling. Di sini. Nah, di situ lu baru boleh berpikir, wah, ini ada possibility head and shoulders. Dan untuk buka head and shoulders itu, nah ini juga banyak yang salah ya. Banyak yang ngelihat begini, udah nih, ini bakalan head and shoulders. Ada beberapa kali yang pernah bahas begitu. Wah, ujungnya apa? Dia nge-short dari sini. Ya nggak bisa. Setup head and shoulders, inverted atau enggak, itu harusnya seperti ini. At least yang gua rasa lebih possibility untuk profitnya lebih gede ya. Possibility untuk salahnya lebih kecil. Itu apa? Dia bikin shoulder, head,
Nah, di sini neckline, dia jebol, baru di retestnya lu bisa ngelong kalau inverted. Kalau short, ya tinggal dibalik aja logikanya. Ya, berarti dia begini, head, shoulder, head, sini lagi. Nah, waktu jebol, di sini baru buka short. Bukan buka short dari sini. Itu karena kenapa? Kalau lu buka short dari sini, lu ngerasa ini inverted head and shoulders, taunya ini hanya suatu lower high gimana? Nah, itu yang jadi bikin ambigu. Kalau kita mulai berpikir head and shoulders dari dia masih membuat potensi lower high. Gitu. Jadi minimum kita mulai mikir urusan inverted head and shoulders saat aset tersebut yang lu lihat itu struggling dengan neckline, which is di daerah sini nih, neckline nih ya. Sinilah in general. Nah, kalau dia struggling di situ baru boleh mikir. Kalau belum struggling di situ, mikirnya lower low, lower high dulu aja. Selama dia masih membuat suatu lower high dan lower low, itu adalah aset yang bearish gitu. Jadi back to basics dulu. Saat ada momen khusus baru pakai begitu. Nah, ini jujur head and shoulders ini satu pattern yang sangat lazim dipakai oleh orang-orang, tetapi banyak sekali yang salah cara pakainya. Jadi berantakan. Terutama gitu tuh. Wah, ini potensi head and shoulders kita short dari sekarang. Waduh, enggak. Head and shoulders itu setupnya setelah dia jebol dari neckline baru kita buka posisi begitu ya. Sip. Next Ethereum lah sedikit. Ethereum kita bisa di sini dia kondisinya ya koreksi kemarinnya berbeda dengan BTC. BTC nahan. Ya berarti nanti ada setup lah. Nah, sip. Next kita geser look ke economic calendar, nggak ada apa-apa untuk hari ini ya. Lalu di XY kondisinya menguat lagi kemarin ya. Ya jadi ya lumayan aneh juga nih ya. Karena kalau kita lihat Nasdaq, S&P, Dow Jones dia sesuai korelasi. Di XY-nya melemah. Di XY-nya menguat, mereka melemah. Nah, ini BTC enggak. Apakah BTC nge-lag? Apakah BTC akan koreksi mengikuti Nasdaq, S&P, Dow Jones? Well, we'll have to see. Ya, tapi intinya itu bisa juga jadi salah satu point of concern. Ya, oke, BTCD, lanjut lagi naik. Ya cuma satu aja remindernya, jangan aneh-aneh di alts. This is not the time. Tunggu sampai geser ke cycle selanjutnya, begitu. Ya, oke, beres. Kita tinggal masuk ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan dari sponsor kita pada hari ini. Freeze brought to you by Bybit, di mana kita bisa trade berbagai macam asset class. Yes, asset class. Nggak hanya kripto ya, tapi tetap kripto masih menjadi yang paling utamanya. Dengan adanya Bybit TradFi Trading, kita bisa juga trade forex, metal, oils, indices, stocks, dan banyak lagi. Jadi buat lo nih mungkin ngerasa, aduh di masa-masa seperti ini kayaknya boleh nih pengen nyoba aset kelas lain. Nah, boleh pertimbangkan untuk menggunakan Bybit TradFi Trading. Ya. Tetapi buat lo yang nyaman di kripto, tenang ya. Semua tools sudah disiapkan oleh Bybit. Ya. Mulai dari yang paling simple, lo pengen trade spot, ya bisa. Lo mau trade futures, bisa. Ya. Dan di sini juga lo bisa settle-nya di USDT maupun USDC. Dan buat toolsnya sendiri ya lengkap, mulai dari copy trading ya, lalu juga di sini ada Trade GPT ya, di mana lu bisa trade menggunakan AI, trading bots ya, dan juga bahkan buat lu yang mungkin ngerasa aduh bang, gue belum pede nih bang trading futures, gue pengen latihan dulu ya, lu juga bisa pakai demo trading di sini. Jadi sangat lengkap sekali ya. Dan jangan lupa juga ya berbagai macam reward yang lo bisa dapatkan ya. Mulai dari welcome gifts, lalu event-event tertentu ya, silakan lo bisa pilih dan setiap bulannya mungkin bisa ada yang baru-baru lagi juga ya. Dan juga ya di sini lo bisa juga belajar berbagai macam hal mengenai kripto dan bahkan lo bisa earn sampai 20 USD at least for now ya. Nanti kedepannya mungkin ada event-event lain. Sip. Jadi buat lo yang tertarik untuk menggunakan Bybit, pertimbangkan menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Bybit. Dan sekarang kita masuk ke BTC. Untuk BTC kita bisa lihat di sini. Tadi kita sudah bahas sedikit ya. Posisi shortnya profitable ya. Buat yang buka di sini, yang konservatifnya profit 1,3. Buat yang agresifnya profit 2%. Buat yang buka di BSB sedikit lebih kecil, profitnya sebesar 1,62% ya. Posisi spot di angka 77.131, MA20 dan 73.151.
Next, Ethereum. Untuk Ethereum, kemarin sudah terjadi retest pertama di angka 2.294 sebagai support. So, untuk hari ini kita bisa limit posisi long. Apabila terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi longnya. Dan target TP kita di angka 2.363 ya. Sip, itu kurang lebih untuk setup di hari ini ya. Sebelum kita tutup seperti biasa kan ada wejangan dulu ya, wejangan tipis-tipis saja. Ya, wejangan dari gua adalah kita di market harus bersabar. Dan gini, ciri-ciri kita akan melakukan kesalahan di market tuh sebenarnya simple. Dan gue pribadi udah merasakan sendiri. Ya, ini pattern yang berkali-kali bener. Apa? Saat lu tertekan untuk buka posisi tertentu. Ya, atau kalau bahasa simpel itu lu FOMO. Lu kerasa kayak aduh, ini kalau gue nggak buka sekarang gue bakal ketinggalan, atau aduh kalau gue nggak tutup sekarang gue akan boncos, dan seterusnya. Padahal lu udah punya SOP. Jadi lu melanggar SOP lu karena perasaan. Nah, dari pengalaman gue pribadi, ada nggak yang gue ngelanggar SOP jadi cuan? Ada. Ya makanya itu namanya jatuh bangun di market tuh begitu biasanya. Ya, lu struggling. Oh, gue nggak ngikutin SOP tapi malah bisa cuan ya. Wah, jadi SOP gue bener nggak ya? Oh, udah deh tinggalin SOP. Iya, udah tinggalin SOP, freestyle hancur. Nah, jadi pokoknya kalau sampai lu udah mau buka posisi dengan tekanan tertentu, ya dengan tekanan tuh bukan maksudnya lu ditodong pistol ya, bukan, tapi dengan tekanan emosi. Wah, ini kayaknya masih bisa lanjut nih. Wah, udah nih target TP-nya gue nggak usah taruh, biarin aja, ini bakal lebih cuan lagi. Atau misalkan, aduh, ini gue harusnya udah cut loss-nya, tapi enggak, gue yakin bakal balik. Nah, udah, itu tutup, udah, lu udah compromise. Kalau seperti itu. Ya, jadi itu ciri-ciri paling mudah buat lo tidak kehilangan your cool ya, because when you lose your cool in the market, in general you're fucked gitu ya. Bisa hoki sekali dua kali, tapi lu mau kasarnya trading investing dari hoki doang ya, well nggak bisa ya. Ada alasannya kenapa hoki itu disebut hoki, bukan gini. Kalau hoki bisa diulang berkali, itu bukan hoki, itu namanya skill. Dia ada satu hal tertentu yang dia bisa ulang sehingga dia bisa menghasilkan hal yang kasarnya bisa dikalkulasi gitu. Tapi kalau lu berharap lu nggak kalkulasi apa-apa, nggak mikir apa-apa, pengen cuan terus cuma pakai hoki, surprise, not gonna happen. Ya, even lu punya that kind of luck pun, misalkan dari 10 kali nebak 9 kali benar, sekali salah, tapi lu nggak benar cara mikirnya, mindsetnya nggak tepat, itu sekali lu salah habis semua duit lu. Nah, jadi hati-hati dengan hal tersebut ya. Sebenarnya serius investasi itu gampang susah ya, dan kadang-kadang lebih gampang buat orang yang nggak jelimet gitu. Orang yang jelimet kadang-kadang jadi ancur-ancuran sendiri di market ya. Tau dari mana bang? Ya karena gue dulu orangnya jelimet. Iya. Wah, dulu gue tuh, aduh, kalau gue zaman dulu nih ngelihat chart gue sekarang, gue pasti bakal ngenyi. Gue bilang, chart kayak begini mana bisa profit begitu. Jadi gue ngerti kalau ada orang bilang, wah TCI ini apa sih, chart kayak begitu doang berharap profit. Oh ya, profit ujung-ujungnya ya, bukan karena TA-nya bukan karena TA-nya simple, tapi karena mindset tepat begitu. Dan malah kadang-kadang TA yang jelimet itu membuat lu jadi berantakan dan lu jadi over reliant dengan TA lu. Padahal TA lu itu cuma kayak lu kebayang nggak? Lu nge-rely ya untuk keamanan mobil lu cuma ngelihat speedometer. Ya. Bisa lu ngebantu, bisa wah ini kecepatannya atau apa, tapi lu nge-rely semua on that nggak bisa. Ya karena tujuan TA adalah itu, dia memperlihatkan kondisi di market sekarang. Gitu, nggak memperlihatkan kondisi sekarang hujan, tidak memperlihatkan sekarang kondisi misalkan anginnya kencang, tidak mempertimbangkan kondisi misalkan sekarang lagi sangat terik dan seterusnya, enggak. Itu lo harus lihat dari luar gitu. Nah, TA itu adalah itu speedometer begitu ya, speedometer atau inilah lu buat lihat RPM begitu. Berguna sekali, sangat berguna, tetapi nggak bisa ngeliat keseluruhan market dari situ gitu ya. Arguably mindset yang lebih tepat adalah yang safe, ya adalah safety yang lebih kuat gitu ya. Sip, udah itu aja, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan gampang panas, jangan over leverage, berpikir jangka panjang, dan salam tabur tuai. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya.
Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.